dari komunikasi, dari relationship itu akan membuka banyak opportunity. Oke. Jadi if you are the first person to say hi, bring the good energy, smile, itu orang bakal terbuka. Dan dari sana itu bisa develop relationship, bisa develop opportunity. Nah, aku selalu orangnya tuh open aja, open minded, open to people gitu loh. Dan it translate the energy I think never lies in. Aku tuh orang yang selalu suka ngelakuin hal-hal yang aku suka sendirian. Contoh misalnya makan di restoran sendirian, nonton sendirian. Dan kadang-kadang orang-orang suka nanya, kenapa sih Syah lu tuh seneng banget nonton sendirian? Emang nonton harus rame-rame ya? No, aku seneng nonton sendirian, makan sendirian di restoran, traveling sendirian, itu seneng banget. Dan ternyata aku baru tahu juga ada banyak orang yang nggak terlalu mau atau nggak terlalu suka untuk traveling sendirian karena ada kayak oke, ngapain sih, aneh atau takut gitu ya. Nah, tamu sahabat bicara hari ini dia suka banget traveling sendirian, tapi bukan cuma itu, I'm in love with his personality. Jadi dia tuh orangnya kayaknya confident banget. Apa karena mungkin tinggalnya juga udah abroad, tapi banyak hal yang kayaknya kita pengen tahu nih. Plus juga sekarang subscribersnya juga lagi naik banget. So thank you so much for coming, Edward Halley. Thank you Cheryl, thank you so much for inviting me. I'm so happy to be here. Aduh, video-video kamu terima kasih ya menemani waktu-waktu suami sahur ya kan. Terus juga menemani setiap hari kayaknya, hampir setiap hari kayak nonton video kamu. Terima kasih, banyak banget yang ngomong emang orang tuh cocoknya nonton video aku pas sambil makan. Iya ya. Itu kayak banyak banget tiap hari gitu. Ada yang ngomong kayak gitu? Banyak banget. So I'm honored. Lucu aja gitu. Karena aku juga nonton pas lagi makan. Gitu. Iya sih, benar sih. Mungkin karena kamu makannya juga gak jaim ya. I mean you really enjoy the food. You're a foodie yourself. I am a foodie. I'm kind of picky juga sih. Aku orangnya suka picky. And sekarang nih aku lagi trying to be healthy. Jadi makanan aku tuh ya agak picky sih yang aku bilang. Gitu, agak per kambing-kambingan, sayuran yang banyak protein, yang carbsnya gak terlalu banyak. Cuman I am a foodie, aku suka nyobain makanan. Karena menurut aku jalan-jalan itu paling identik dengan kulinernya. Yes. Jadi kamu bisa mengerti suatu negara atau suatu tempat itu dari makanannya. Bener. Gitu. Ya karena makanan, food tells everything. Yes. Ya kan. Tapi ini aku tuh yang udah aku pengen banget tanya ya. Dari aku, oke, ada Edward mau datang. Kalau kita lihat video kamu, kita bisa lihat your communication style itu bener-bener sangat American style ya. Dimana kamu tuh gak takut-takut untuk menyapa orang yang baru. Kamu bener-bener, coba aku ya, aku kalau disuruh nge-vlogging kayak gitu, aku pasti bakal malu deh. Kayak halo gitu. Aku tuh pasti bakal malu banget. Kamu tinggal halo, kamu ngobrol sama orang baru aku suka. Tapi kalau kita bawa kamera itu different lagi POV-nya gitu ya. Kamu kayaknya begitu seamless banget, American style. You like to ngasih pujian ke orang baru. Itu apakah itu kamu pelajarin ketika kamu tinggal di sana? Or just natural? Or kamu emang kayak gitu? Pertama kali banget, obviously aku gak kayak gitu ya. It's a skill actually. Wow. I think semua orang bisa hone that skill, bisa mempertajam skill komunikasi ini. Dan itu harus genuine sih menurut aku. Tapi pada dasarnya menurut aku semua orang itu ingin koneksi, relationship gitu. Yes. Jadi if you are the first person to say hi, bring the good energy, smile, itu orang bakal terbuka. Ya obviously gak semua orang lah ya. Ada juga yang ya gak mau bicara atau gimana. Cuman most of the time orang tuh pasti mau. Dan dari sana itu bisa develop relationship, bisa develop opportunity. Nah, aku selalu orangnya tuh open aja, open minded, open to people gitu loh. Dan it translate the energy I think never lies sih. If you bring good energy, people will receive the good energy juga gitu. Tapi energinya berarti menurut kamu it's have to be genuine dari hati. Yes. Tapi skillnya itu bisa kita latih. Yes. Nah, skillnya itu dulu aku orangnya pendiam. Susah banget lah ngomong sama orang. Masa sih kamu pendiam? Serius pendiam dan gak bisa ngomong sama stranger dan lain-lain. Ini podcast kayak gini udah gak mungkin banget tuh orang aku dulu ya. Udah gimana tuh? mungkin. I feel like dari komunikasi, dari relationship itu akan membuka banyak opportunity. Dan itu satu skill yang aku pelajarin. Dan mungkin karena aku tinggal di Amerika juga, di mana orang tuh berinteraksi secara apa adanya, lebih open, lebih casual gitu. Itu apa ya, membuat aku juga pengen gimana sih ini orang kok bisa banyak temannya, kok bisa ya orang ini banyak networknya gitu loh. Mau apa aja ada gitu koneksinya. Nah dari situlah aku cobalah say hi ke stranger atau enggak senyumin aja kayak gitu. Ntar lama-lama kayak oke, dari kayak gini oke,
hi gitu. Komplimen, orang suka banget komplimen. Yes. Itu satu trik yang aku pelajarin. Kayak ya udah, I like your t-shirt gitu, I like your jacket gitu. Terus nanti dari sana bisa tiba-tiba ngomongin something else gitu. And we never know gitu, opportunity datang dari mana aja. Iya ya, gitu. Karena kamu bisa ngomong sama tiba-tiba orang di lobby hotel, anak-anak sekolah gitu kan. And then ada satu hal, aku waktu itu pernah ketemu orang, aku say yes gitu. And actually dari sana membuka banyak pintu banget. Aku pernah diundang kayak ke private island lah. Waktu itu ada tiba-tiba dikasih private ferry kayak gitu-gitu. Just saying yes dan ya open to people gitu. Berarti menurut kamu seberapa besar kemampuan komunikasi itu bisa berpengaruh ke kehidupan seseorang? A lot. I think communication itu nggak cuman buat content creator kayak aku gini doang, tapi kayak seorang sehari-hari semua orang itu perlu komunikasi sih menurut aku. Karena root of problem, root of issue with family relationship itu semuanya dasarnya sebenarnya komunikasi sih. Gimana satu ide bisa translate ke orang lain dengan secara benar, atau orang kan semuanya tuh pengen dipahami dan dimengerti gitu. Jadi gimana kita cara penyampaian itu sangat penting. Apa big difference perbedaan orang-orang di Amerika untuk mereka express themselves sama orang Indo nih? That's a good question. I feel like just for context, aku tinggal di US tuh 10 tahun. Wow. I studied there and then work. Jadi ya udah ngelihat banyak hal lah ya di sana. And I feel like orang US tuh lebih straight to the point sih. Oke. Whereas di Indo lebih jaim, lebih menjaga perasaan orang tersebut walaupun harus jadi berbohong atau nutup-nutupin. Basa-basinya banyak. Iya, basa-basinya banyak menurut aku ya. Jadi ya I think orang di sana tuh lebih ceplas-ceplos, straight to the point, dan they don't take it as nggak ada hard feelings gitu. Just honest aja. Yapping gitu, ya udah honest gitu. Gitu sih menurut aku bedanya di situ, lebih straight to the point. Karena kamu udah ngerasain nih sekolah di Indo sama sekolah di US, ada ngaruhnya nggak? I don't know, mungkin kamu sekolah di international school dari sini ya? National actually. National. Berarti kan menurut kamu berarti berbeda nggak sih cara pendidikan di sini yang akhirnya shaping orang Indonesia untuk takut mengemukakan pendapatnya gitu kan? A lot of anak orang-orang Indonesia tuh sebenarnya kan kayak ya itu takut basa-basi, takut memprotes karena kita jarang untuk bisa express ourselves ya. Ke guru kayak ya takut ntar dimarahin misalnya kan. Tapi it's very different pasti di US. Beda banget. I like this question. I'm so excited to answer. Gimana? Menurut aku iya banget karena aku yang tadi kamu bilang aku kuliah itu di US tapi SMA dan di SD sini. Semua aku di sini. Jadi aku bisa merasakan dua perbedaan yang sangat lebar banget. Whereas di sini menurut aku lebih resistant, kayak kamu tuh jangan aneh-aneh lah, pokoknya ngikutin apa kata guru, apa kata orang yang udah kayak gini, udah ikutin gitu loh. Yes. Whereas di sana, mereka tuh value your opinion. Terus orang-orang di sana juga lebih vocal. Kalau misalnya mereka ada pendapat, ada opinion, mereka bakal keluarin tanpa takut orang itu bakal counter atau apa, tapi mereka keluarin aja gitu. Itu yang aku suka dari sekolah di sana. Aku lihat teman-temanku di kuliah bener-bener genuinely, bukannya caper ke dosennya ya, tapi bener-bener kayak dosennya ngomong ini tapi gue gak setuju, ini gimana sen dos atau apa ya di counter gitu loh. Dan dari sana aku belajar. Terus di workplace aku juga orang-orang vocal banget, kayak gak takut gitu. Even sama bosnya. Sama bosnya, karena di sana juga gak ada kayak Mr. atau Sir gitu kan, kayak semua orang kayak ibaratnya nama sepadan lah gitu lah. Dan itu yang membuat aku sebagaimana aku sekarang ini, shape who I am juga, kayak aku bisa ngomong sama orang kayak dan lain-lain, itu semua dari situ juga sih menurut aku. Wow, ini bener banget sih. Makanya aku selalu bilang di Indonesia kita harus lebih sering-sering untuk anak-anak murid itu kayaknya lebih banyak dikasih waktu untuk bisa beropini kan. Iya, betul. Karena disitulah kita bisa shaping discussion dan segala macam, dan akhirnya mereka bisa mengemukakan pendapatnya, walaupun mungkin awal-awal kayak banyak banget nanya sih, ngapain sih gitu, tapi ya that's the way gitu kan. Itu harus praktis menurut aku, karena di sana tuh satu hal lagi juga lebih bebas gitu ya. In terms of pendidikan gitu, aku bisa ngambil kelas-kelas yang aku suka. Iya. Nah itu kan membuat aku tuh jadi lebih curious gitu kepada topik-topik atau pembelajaran yang ada di kuliah tersebut. Dibanding kalau misalnya I don't know ya, maybe I'm wrong gitu. Di Indonesia mungkin udah terstruktur, pokoknya lu harus ikutin dari sini sampai A sampai Z, udah ikutin aja, gak usah banyak nanya gitu. Udah biasa dibikinin lah ya plannya. Pendidikannya kayak begitu. Menurut aku sih itu dari educationnya sih.
Kalau kamu bisa ngajarin satu hal aja nih, entah dari confidence atau komunikasi ke satu orang Indonesia nih, misal anggaplah aku orang Indonesia, apa yang kamu bisa ajarin satu hal? Aku suka banget mindset ini. Kayak sebenarnya semua orang tuh mikirin dirinya sendiri sih. Jadi kayak kamu gak usah terlalu malu atau kayak takut gitu ya di judge orang atau dipikirin orang gitu. Karena mereka juga kayak mikirin kamu cuma semenit tapi udah gak lagi gitu loh. So if you have a dream, if you have anything that you want to achieve, ya lakuin aja gitu tanpa takut dijudge sama orang. As simple as like just saying hi gitu. Yang tadi aku bilang, orang pengen di say hi sebenarnya. Kayak sebenarnya semua orang tuh pengen ditemenin, pengen ada koneksi gitu. Tapi malu aja untuk yang ngajak awalnya. Iya. Berarti buat orang-orang yang mungkin sebenarnya pengen pengen lebih open gitu ya. Ya udah, nggak usah takut-takut malu-malu untuk say hi first ya. Iya. Yang tadi aku bilang nggak usah full conversation lah, kayak hi gitu atau nggak compliment dulu gitu. Builds up your courage dan confident tuh pelan-pelan, nggak bisa tiba-tiba kamu langsung kayak full conversation, bisa ngajak dia pergi dan lain-lain, itu nggak bisa, harus pelan-pelan nanti ya lama-lama akan natural dengan sendirinya. Itu yang aku pelajarin. Iya. Berarti kan kamu kan bilang dulu kamu malu-malu, sekarang you kindly udah agak open. It's a skill ya, bukan itu sesuatu yang orang tuh setiap orang punya bakat, tapi ini bukan bakat tapi skill. It's a skill, communication is a skill. Nah benar banget, communication is a skill. Oke. Ini kalau dari video kamu, semakin kesini kayak video kamu semakin banyak subscribernya karena ada satu tokoh baru ya. Tokoh ini sangat anomali sekali. Lucu. Tau gak? Karena kamu jadi lucu waktu pertama kali keluar si karakter Om Halim ini. You always call om kan. Terus kayak ini siapanya Om Bi? Ini siapa ya? Aku nonton gitu kan. Ini kayaknya ini omnya ya, ini bukan ya. Tapi pas ada satu episode, iya Pak. Oh ini bapaknya. Gimana? Oke, sebelum itu aku mau nanya, kenapa kamu bisa tiba-tiba out of nowhere ada karakter itu? Apa karena gak sengaja atau gimana? Jujur gak sengaja. Karena my dad atau Om Halim ya itu orangnya emang lucu gitu. Aslinya lucu. Jadi kayak one day aku pikir kayak kayak masuk vlog cocok nih orang nih. Kayaknya banyak yang suka nih. Ya udahlah, akhirnya masuk. Kalau nggak salah di trip aku ke Korea waktu itu berdua sama dia. Itu pertama kali dia masuk dan kayak benar-benar full ada dia cobain makan, ngejokes juga dan lain-lain. Dan kalau misalnya aku panggil papi atau apa tuh aneh gitu, kayak anak papi ya lu. Kayak cupu banget sih, kayak ya udahlah, semua orang manggil dia Om Halim gitu, nama dia Halim kan. Ya udahlah, gue ikutan juga lah panggilnya Om Halim gitu, biar ada rasa keselarasan lah, kayak lebih lebih gampang gitu orang untuk associate dia sama Om Halim. Ya udah, akhirnya keterusan sampai sekarang namanya Om Halim. Sampai di rumah pun gue panggil Om Halim. Oh ya? Kadang Om Halim, lihat deh ini. Om Halim, lihat deh, misalnya gitu. Tapi itu gara-gara video itu, I just curious. Gimana kamu? I mean, the way you raise sama your family. Are you that close? Yang tadi aku bilang itu semua acting ya. Acting ternyata ya. Di rumah kita berantem terus. No, but I was fortunate. Aku beruntung banget di raise di keluarga yang penyayang. I have both my dad and my mom, Om Halim dan Tante Halim ya. Tante Halim gak pernah masuk karena dia malu dan gak mau. Tapi 1 juta subscriber dia mau masuk. Harus ya. Jadi harus. subscribe. Tapi aku udah lihat fotonya. Udah udah foto. Aku udah lihat fotonya. Aku udah cari di Instagram. Serius? Kamu mana foto mama? I know. Oh dapat. Oh berarti yang ada di pantai. Yang bisa nge-stalk udah pasti lihat ya. Cuman di YouTube nanti. But I was saying, aku benar-benar di raise di keluarga yang menurut aku di segala imperfectionnya they are perfect to me. Karena mereka selalu trying their best to give me example of a warm family. My dad, my mom selalu show up for me in every step of my life. And I think that shaped the person I am today because of them. Kayak aku punya keluarga yang harmonis, aku punya keluarga yang hangat di rumah, dan itu benar-benar membuat aku confident sih. Nggak ada stres yang aku pikirin di keluarga atau di rumah. Jadinya aku bisa fokus ke hal-hal yang aku mau achieve gitu loh.
Yeah. Dan itu benar-benar membantu aku banget sih. So there's no friction for me to, achieve my goals. Such a privilege. Yes, this is a privilege. Makanya aku bilang tadi I was really fortunate. Karena the more I grow, the more the older I get, kayak aku banyak banget ngeliat teman aku lost the dad, atau the dad selingkuh lah, ada yang nggak show up, ada yang kabur apa segala macam. So dulu aku mikirnya tuh kayak ini mereka berdua kok strict banget sih gitu ya, kayak aduh nempel banget sih, apaan sih gitu ya. Tapi now looking back kayak aku realize ini such a good parenting sih. I was really fortunate to be raised like this. Gitu. Karena di Sahabat Bicara kita tuh banyak banget ngomongin soal childhood trauma, parents trauma ya, dan bagaimana secara nggak sadar banyak banget orang-orang yang ternyata di kemudian hari itu melukai orang lain karena trauma dari orang tua mereka kan. So kalau kamu datang dari keluarga yang such a warm family, you have to consider yourself as a privilege banget kan, kan. Tapi apa value dari Om Halim dan Tante Halim yang kamu masih jaga sampai sekarang? Om Halim selalu bilang ke aku, satu hal yang mereka kasih aku tuh adalah kebebasan. Okay. They give me freedom to do whatever I want, tapi you have to do it 100%, kayak gak boleh setengah-setengah gitu. So that gives me the confidence to do what I want, to do what I like, kayak 100% gitu. Dan mereka orangnya selalu supportive banget sih. Aku bilang misalnya, waktu itu kan aku masih kerja di New York, and then pengen traveling sih, kayaknya masih muda nih, kayak pengen ngeliat dunia gitu. Oh ya udah, go for it gitu loh. Do what feels right, do what makes you happy, as long as it's positive obviously. Tapi do it like full heart gitu, jangan setengah-setengah. True, that's gitu. Support your family itu benar-benar ngaruh banget ya. Tapi yang lucunya tuh Om Halim sebenarnya I wouldn't say a broken home, cuman he's not raised in a good family gitu loh. Tapi dia memutus rantai itu. Iya, dia memutus rantai itu, dan aku benar-benar jujur aja aku ngefans juga sama Om Halim. Not only because he is my dad, not only he is my dad, tapi dia juga, I mean in his family dia juga tulang punggung keluarganya, dan orang bilang tuh your doing is the best example you can give to your children gitu. Jadi dia gak banyak ngomong, cuman dia banyak kerja, dan itu benar-benar show me the type of person he is gitu. Contohnya dia tuh take care of all his siblings. Jadi parentsnya juga bergantung sama dia dari kecil. Maksudnya gak dari kecil lah, setelah dia kerja terus. My granddad berarti ya, kakek aku kena stroke, terus istrinya juga gak kerja, dia take care adiknya ada 5, semuanya di take care. Dan itu ya aku ngelihat sendiri semuanya gitu. Dan dia gak ngomong, gak apa gitu ya, tapi aku ngelihat perseverance dia, ketangguhan dia sebagai laki-laki, dan confidentnya dia juga. Dan ya yang aku bilang tadi, example dia tuh benar-benar masuk ke dalam aku. Wow, benar-benar hard worker ya. Iya, tapi aku gak tahu dia gimana caranya bisa jadi orang kayak gitu. Mungkin karena hardship-nya juga ya kan. Dia udah merasakan hidup yang keras kayak gitu, makanya dia decide untuk show up for himself. I think ada 2 tipe. Ada orang yang bisa show up kayak Om Halim gitu, atau ada orang yang justru jadi hancur gitu karena situasi keadaannya gitu. That's very good example ya. Nggak banyak banget sih orang-orang yang bisa memutus mata rantai for whatever in your family gitu ya. Terus dia memutuskan untuk ya udah nanti ke anakku aku nggak akan seperti itu lagi. Tapi Om Halim ini berarti orang yang mau nggak bisa nih ya kan. Gue pokoknya walaupun dia udah cari duit segitu banyak, tapi mau tetap show up, mau tetap. You guys punya banyak waktu bareng-bareng kan? Punya, especially pas sekarang dia udah retired juga. Jadi dia banyak di rumah, banyak ngobrol, banyak in quality time with me. But I would say dari kecil aku dan saudara-saudara aku tuh semuanya dilatih. Memang harus keluarga tuh harus harmonis. Jadi as simple as setiap malam sebelum tidur kita harus kayak bilang good night, kayak I love you, have a nice dream selalu, dan harus kayak cipika-cipiki gitu. Gitu. Iya, pertama kayak aduh males lah apa. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, dan sekarang I really value that gitu loh.
I don't know how many more times I can do that gitu. Jadi sekarang tuh aku benar-benar do that seriously gitu. Cuman dulu ya in hindsight apaan sih nggak jelas, kayak terlalu inilah lebay gitu. Tapi itu yang membuat apa ya, as simple as that, itu yang membuat karakter rumah ini ya menjadi rumah gitu, supportive family gitu. Berarti kamu akan terus passing by nanti ke anak-anak kamu ya? Itu pasti something yang aku bakal terusin. Dan juga kayak dia tuh orangnya suka ngecek aku di mana, pulang jangan malam-malam ya, kayak gitu-gitu. Apa kayak sih zodiaknya Om Halim ini ya? Zodiaknya apa ya? Dia lahir Maret tuh. Akhir. Maret 10. Oh, Pisces ya, Maret ya? Pisces ya. Kalau akhir tuh Aries ya. Oh, ahli astrologi, tolong dianalisa ya. Oh, jadi dia sangat perhatian ya? Sangat perhatian. Kalau your mom, dia lebih ke yang mana, yang which one is strict? Yang lebih strict? Dua-duanya. Oh iya? Dua-duanya kayak benar-benar strict dan melengkapi satu sama lain. Cuman Om Halim lebih wise, whereas my mom lebih cerewet, lebih gitu. Tapi dua-duanya memang care banget, genuinely care gitu. Oke, pertanyaannya mungkin gini. Aku nggak tahu ya ini, nanti kamu bisa menjawab. Aku tahu kamu bakal menjawab sangat humbly sekali, tapi walaupun tadi cerita kamu Om Halim itu dia work hard for the family ya kan, ya orang tuanya, saudara-saudara siblingsnya. Tapi kamu dari kecil kan berarti a kid with privilege. I mean, are you born in a silver spoon atau kamu sempat merasakan kesusahan hidup dulu nih? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya, karena as I mentioned kayak Om Halim dia tulang punggung keluarganya, tulang punggung keluarga aku juga. And there is a moment di atas, ada yang di bawah juga. Jadi aku pernah ngerasain dua-duanya. Oke. And yang paling recent tuh aku ingat banget, when I was in the US, sekolah, aku hampir putus sekolah. Karena itu udah hampir gak ada dana lagi untuk aku bisa terusin. Tapi with miracles and hard work, akhirnya bisa. Itu aku ingat banget di US, hematnya hemat banget. Aku sampai part time kerja di sekolah. Setelah sekolah aku nganterin grocery. Jadi kayak ada apps namanya, di mana ya kayak Astro ya kalau di sini ya. Iya, aku kayak ke supermarket, aku beli-beliin supermarket orang terus taruh di rumahnya. Aku jagain anjing, Anabul, itu dibayar juga. Aku kerja di restoran, kayak itu benar-benar moment of my life yang kayak shit, ini kalau misalnya aku nggak take action, udah my future udah ini banget sih. Hampir banget pulang that year, I think around 2018, 2018, 2019. Yeah, so ya aku udah ngerasain both sih. Cuman dibilang super kaya, tajir juga enggak sih. Yang ada aja sih. Ada cukup gitu. Ya. Gitu. Mungkin kalau diomongin kayak I think your family do everything supaya kamu dapat best education ya kan. Ya, mungkin kalau misalnya gak nyekolahin kamu di luar bisa lebih kaya sih. Iya, right? Iya kan? Udah mahal sih. Kebayang gak sih? Iya, mahal banget. Adikmu sekolah di mana? So the thing about my parents, adik aku dua-duanya tuh sekolah di Indo. Di Indo, oke. Karena yang aku bilang tadi, mereka strict. Oh iya, mereka strict. Mungkin karena aku the only son. Dan aku paling besar. Berapa bersaudara? Aku bertiga, jadi aku ada 2 adik perempuan. Nah, itu yang tadi aku bilang, mereka strict, jadi gak mau kirim gitu. Iya, pokoknya perempuan nih, jangan. Mending di Indo aja gitu, dekat-dekat keluarga. Iya. Untung kamu selesai ya. Tapi berarti menurut kamu penting dong ya, anak-anak sekarang kan there's a lot of such a privilege yang didapat anak sekarang, walaupun bukan jadi orang kaya ya, tapi anak-anak sekarang nih, terutama mungkin generasi anakku, anak-anak alpha tuh udah lahir dengan such a privilege, dapat segala macam fasilitas, naik mobil dan segala macam. Jadi kadang-kadang tuh fighting spiritnya tuh pas gede tuh kurang kan. Jadi menurut kamu, do you think it's important untuk bisa sedikit harsh sama mereka untuk bisa ngerasain kerasa kehidupan? Good question. I'm a Gen Z by the way. I know. Aku Gen Z perbatasan. Gen Z. Tapi I honestly no idea Gen Alpha dan sekarang ini kalau misalnya nggak di bener-bener family-nya tuh ngejaga banget. Ya, karena kan? sekarang teknologi AI dan lain-lain kayak it's all very new and very scary at the same time and very exciting juga. Cuman I have no idea sih ke depannya bakal gimana.
Tapi yang aku tahu for sure, anak atau orang itu terbentuk karakternya yang paling influential ya keluarganya gitu. Right. Di rumah udah pasti. Yes. Kayak di sekolah dan lain-lain tuh secondary. Kalau misalnya dari rumah udah karakternya udah kuat banget ya, hopefully dia bisa menahan serangan dari luar gitu Wow, loh. nice. Yeah. Dan itu tugasnya parents sih menurut aku. Gimana raise anak itu sebagaimana kuatnya supaya bisa menghadapi dunia ini yang semakin lama semakin ya. Kamu gimana? Apa yang membuat kamu masih punya, I don't know, I mean, you look such a good kid gitu ya, yang maksudnya tinggal di Amerika tapi you're not like kehidupannya nggak yang terlalu, you know, very free gitu. Apa yang menahan kamu untuk tidak mengikuti lifestyle yang seperti itu? Mungkin tadi yang aku ceritain, that moment, lowest moment of my life ya, dimana aku kayak, oh shit, aku udah gak tahu lagi mau ngapain ini, disuruh balik, udah gak ada opportunity untuk aku terusin sekolah. Jadinya setelah itu, dan itu pertama-tama aku kuliah ya, jadi masih awal-awal. Setelah itu aku merasa, oh ini it's a once in a lifetime opportunity dan aku gak bisa main-main gitu. Walaupun di US, ya aku spill dikit ya, maksudnya orang-orang sana kan yang berduit semua ya. Tapi ada juga banyak yang pinter dan beneran sekolah gitu. Jadinya itu tugasnya kita masing-masing di sana yang milih teman gitu. Itu gampang banget terjerumus, apalagi di Amerika di mana-mana semuanya free ya. Itu gampang banget terjerumus kalau kamu salah pergaulan atau salah grup gitu dari awal kamu kuliah. Dan aku lihat banyak banget kayak ada grup yang wah gila itu hampur-hampurin foya-foya, beli mobil sampai yang kayak gila-gilaan, ngebut-ngebutan, nyobain sana sini gitu kan. Tapi ada juga yang benar-benar sekolah, benar-benar rajin gitu. So you pick benar-benar. So I pick the positive one gitu. Dan thankfully dari sana ya aku bisa menjadi sekarang ini gitu. Tapi ya dari aku bilang itu di US bebas banget sih. Tapi berarti kan karena kamu biasa dibebasin. Kamu kan juga nggak terlalu, kamu dibebasin kan untuk selalu memilih. Tapi jadinya ketika di sana kamu nggak kayak, oke ini aku kayak baru bebas, kayak pengen coba ini, pengen coba ini. Jadi kita tetap ada kayak batasannya gitu ya. There is value that I hold in my heart yang ditanamin oleh orang tua aku gitu loh. Masih ada moral-moral yang aku pertahankan juga. Walaupun mereka kasih aku freedom. Justru karena mereka kasih aku freedom, aku mau menjaga that trust sih. Because once the trust is broken, kayak susah untuk balikin ya. Betul. Wow, nice. So pick your circle-nya bener-bener harus kuat banget ya. Karena kalau enggak ya gitulah. Itu influence banget. Tapi how's your girlfriend? Oh, she's good. I think finger crossed. I don't know. Ini aku spill ini ya. Hopefully this year. Kau udah lama juga kan pacaran 7 tahun? Or berapa tahun? Ya, 7 years. 7 years. Oke. Nah ini pertanyaannya. 7 years kamu pacaran ya kan? Dan sekarang kamu kan ada Gen Z gitu ya. Gen Z itu sebenarnya takut gak sih sama pernikahan? Coba tell me about it. Honestly, yes. Oke, tapi kan kamu datang dari keluarga yang harmonis. You still have like apa? It's not like a scary thing, tapi lebih ke arah aku kan it's just so new to me. Kayak pernikahan buat keluarga, terus pisah dari orang tua, membangun rumah tangga sendiri. It's just all new things. Jadi it's scary tapi juga exciting sih. Menurut aku. Apa yang paling scary? Good question, hard question. I think commitment. Commitment, I would say. Commitment is the biggest thing. And also sekarang mahal. Jelas ya. Mahalnya itu loh. Keep it simple aja lah. Keep it simple. Bisa, itu gampang lah. Cuman a lot of preparation, a lot of commitment gitu sih. Iya. Karena di Sahabat Bicara kita selalu banyak ngomong praktisi yang ngomongin pernikahan kan. Aku tuh belum pernah dapet kayak view dari anak yang jauh lebih muda. Kayak kamu gitu dari Gen Z. Apa sih sebenarnya yang mereka takutkan dari pernikahan gitu. Jadi komitmen ya. Iya, dan juga yang tadi aku bilang kayak biayanya mungkin sekarang gimana ya, mahal banget gitu. You have to
have your own place kan. Whether it's ngontrak atau sewa atau ada yang mau beli rumah, itu kan kayak sesuatu yang baru gitu loh. Terus juga kalau mau berkeluarga, punya anak mahal banget, sekolah, susu, ya kan? I'm sure you've experienced that. Nah itu aja sih yang bikin aku takut gitu loh. Kayak kedepannya makin ya uncertain aja gitu. Cuman namanya hidup ya, kita harus selalu melangkah, selalu progress, selalu grow. Dan ya hopefully tahun ini ya guys, tolong doain akan melangkah lagi bersama pacarku. Pacar ya, yang udah 7 tahun itu ya. Tapi just as short ini ya, pesan-pesan buat kamu. I'm pretty sure kamu udah tahu lah kalau 7 tahun pasti kan rasanya udah sempet bosen, sempet happy lagi ya kan. And pretty much pasti pernikahan seperti itu. So don't rely on your feelings, rely on your commitment. Karena feelingsnya pasti hilang tuh ada lah. Dan pasti sangat bisa hilang. Cuma kan kalau udah once you have a commitment with God, ya mau gimana lagi kan. Iya betul. And I was really fortunate juga ketemu my girlfriend tuh pas aku muda gitu, pas aku di kuliah di sana. Jadi dia udah benar-benar ngeliat up and down aku sih. Dan kita juga bentuk karakter kita bersamaan. So our trust itu udah kayak Iya. Jadi 7 tahun udah sangat cukup sih aku rasa. 7 tahun udah ngeliat semuanya. Dan I think tahun ini benar-benar aku certain banget sih. Great. I take back that commitment ya. Itu something yang I committed ya. If you're watching this, I committed to you ya. Tadi aku nggak tahu aku ngomong kenapa commitment, but I think that's the biggest issue around people aja sih, commitment gitu. Babe, enggak, ini tenang aja. Yang dia omongin itu dia otomatis keluar. Tapi itu ngomongin orang lain kok ya. Itu komitmen. Takut langsung. Orang lain tuh komitmen. Tapi itu adalah jawaban ter-honest dan bukan berarti kamu gak komit sama dia. No, Tapi a commitment is a lifetime word. Jadi wajar orang takut. Come on, siapa yang gak takut? Bener. Hari ini kamu sayang, ada orang yang udah namanya grey divorce ya. Mereka udah menikah puluhan tahun tetap aja bercerai. Nah, so ya apalagi di agama kita agak sulit untuk bercerai kan ya. Jadi ya aku rasa komitmen itu ya makanya katanya kalau menikah itu harus untuk orang yang dewasa ya, karena you don't rely on feelings, you rely on the commitment. Udah siap jadi? Udah siap, amin. Dan juga effort sih menurut aku harus ada ada work gitu loh. Bener. Yang tadi kamu bilang bukannya rely on like feelings love doang, tapi commitment doing the things, the hard work dan lain-lain tuh butuh. Ya komitmen butuh kerja keras juga sih. Kan katanya ada perbedaan antara membuat istri itu happy dan membuat istri nggak marah. Beda nih. Kalau nggak marah ya udah nggak marah, ya kamu diam aja ya kan, you don't just do no mistake. Tapi membuat happy ini kan butuh effort. Beli berlian, ngajak traveling ya kan, ayo bawain makanan dia, nanya kabar ya. Amin. Dan itu harus dilakukan secara lifetime ya, lumayan kan. Iya betul. Belum dengan segala macam kehidupan yang akan menyerang ini negara api. Okay, good luck for your next step. Thank you. Tapi tadi seperti yang aku ngomongin di awal, I saw a lot of your video, kamu traveling alone, and you have no hesitation, you're not scared at all. Kita sebenarnya sama ya, aku suka banget pergi sendirian sih. Kadang-kadang kayak dulu mamaku suka bilang, kamu kenapa seneng banget makan di restoran sendirian, kayak I love it, it's like talking with myself gitu kan. Apa yang kamu temuin ketika kamu traveling sendirian? First of all, I highly recommend if you haven't traveled solo, do it because it's life changing. Because you are your own best friend sih. Ya nggak sih, kalau if you're not comfortable dengan diri kamu sendiri gitu, gimana kamu bisa bikin relationship sama orang lain gitu loh. Dan di solo travel ini aku selalu bilang di vlog, it's the time where you found yourself and you realize kayak, oh gue mampu gitu loh, gue hebat nih bisa sendiri gitu semua. Dan itu it brings confidence to me as well. Dan ketika solo traveling itu orang lebih open kenalan sama kita, karena kita tuh nggak ada geng gitu loh, nggak ada orang yang kayak bergerombolan dengan kita. Pas solo traveling aku ketemu banyak banget orang kayak tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba langsung udah connect gitu. Ikutan grupnya gimana gitu. Ikutan grup aja, mereka accept me gitu loh. Dan itu seru banget sih menurut aku. Dan semakin kita dewasa ya,
teman-teman kita kan semua makin sibuk sendiri ya kan. Nah aku realize kalau misalnya aku nungguin mereka ya kapan aku jalannya gitu loh. Iya, Jadi banget. kayak if not now then when gitu. Aku gak mungkin nungguin mereka, hidup aku gitu. If I have to do it alone then shit like I do it gitu. Apa tips yang buat yang apa namanya kalau misalnya masih takut traveling solo? What's your tips? Pertama, maksud aku solo trip tuh gak usah kayak ke Amerika Iya, atau kayak ke gitu Bandung ya. juga ada solo Kayak trip. solo trip sendiri kayak makan di restoran itu mungkin bagi orang Indo hal aneh ya. Atau I enggak? don't know, some people ya. Tapi Kayak kalau aneh I gitu. love it. Kenapa lu makan sendiri gitu atau gimana? Aku sih biasa banget. Karena memang mungkin di US semua orang kayak gitu. Individualismenya lumayan tinggi. Tapi menurut aku solo trip yang pertama aku bilang kalau belum pernah jauh-jauh ya deket-deket dulu ke mall sendiri, makan sendiri, kayak kan kalau ke Jakarta ke Bandung. Tapi menurut aku preparation sih. Preparation, you have to prepare. And also just be open aja sih. Just be open and then just enjoy the journey aja sih. Iya. Enjoy aja kayak unexpected things, ya udah enjoyin gitu. Jangan jangan terlalu strict to the script. Gitu. Because the crazy things yang unexpected things itu justru itu yang membuat berwarna gitu loh tripnya gitu. Dari semua solo trip yang aku pernah lakuin sih begitu. The best trip that you ever done sampai sekarang apa? Di mana? Recently sih pas aku ke US sendiri. So yang road trip itu? Road trip sendiri ya, aku benar-benar nyetir sendiri. Aku datengin pohon terbesar di dunia, itu random banget. Nah aku peluk itu pohon, itu gede banget, 31 meter diameternya. But itu I don't know, I just felt kayak at that moment, damn, gue gak mungkin di sini kalau misalnya gue nunggu-nunggu orang atau kayak gak mau go gitu, gak mau start sekarang gitu. And I feel comfortable with myself now. Jadi aku nyaman sendiri aja gitu. Bukan, you can be alone but not lonely gitu sih. Jadi walaupun kamu pergi sendiri ya kamu nggak berarti kamu lonely gitu loh. True. Setuju banget. Ya kan? Iya, banget. Kayak kamu bisa ketemu teman-teman di jalanan gitu. Nggak harus teman dari sekolah, nggak harus teman dari kerjaan. Kayak ketemu di coffee shop, say hi, ngobrol. That's your friend gitu. That's your new friend gitu. Jangan limit yourself to other people sih menurut aku. Cause I found friends dari trip itu yang sampai sekarang aku masih texting. Oh iya. Dia orang Indian. Yang di video itu? Iya. Not Indian American, not Indian kayak orang India ya, Indian American. Jadi orang native Amerika. Tapi Indian blood ya? Indian blood, yeah. And I become friend with him gitu. Stuff like that sih. Kayak open aja. Just be open. Iya, true. Ya karena the best thing itu kalau dari traveling solo, ya even though misalnya kamu nggak berani untuk say hi sama orang atau open ke orang lain, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebetulnya dengan open itu kamu membuka banyak sekali hal-hal yang baik, momen-momen yang oke gitu. Tapi pun kalau kamu nggak mau, just simple jalan sendiri aja tuh udah, you have a lot of things in your mind yang bisa kamu pikirin gitu kan. Iya, benar banget. Just put earphone, listen to the podcast ya kan, podcast ini. Ya itu ide-ide apa ya, ide-ide cemerlang ya. Cemerlang, is that a word? Cemerlang. Cemerlang. Ya. I got it when I was alone gitu. In the bathroom. pas lagi poop atau aku lagi tidur sendiri ngadep ke atas gitu. Karena pas kamu sendiri ya kamu tenang. There's no one to talk to but yourself. And you figure it out aja. Iya. Gitu sih. Apa yang masih kamu mau capai ke depan at work? Apa sih sebenarnya kamu pengen jadi apa sih? Mau kuliahnya buat bisnis ya? Apa? That's such a good question. I just wanna peaceful life sih. I see. Peaceful artinya kayak aku nggak mau kayak naik turun gitu, just like peaceful aja. Karena if you're going to high, ada low-nya gitu. Okay. So I just want to be peaceful. I want to be, close to my family. I want to raise a good family. And I want to leave the world a better place. In terms of kayak content creation, I want to inspire people. Like this. More people solo road trip.
Banyak banget aku ketemu DM, bukan ketemu ya, orang DM aku, they said kayak, oh sekarang gue lebih mau nyapa orang. Yeah. Itu banyak banget loh. Yes. Aku kayak dengernya, oh wow, such a powerful medium to inspire people ya. True. This content creation. So I take things very seriously juga sekarang aku bikin konten tuh ada value yang aku mau instill to the video. Yeah. Maybe that's sih, kayak pengen nge-inspire orang-orang aja sih. Lebih confident, lebih happy, lebih... Cause again, happiness waktu itu ada yang nanya aku kayak, bang lu kayak happy gini, maksudnya toxic happy apa sih? Toxic happy apa? Ya aku lupa nama bahasanya tuh. Yang kayak dibuat-buat gitu kan atau enggak? Toxic positivity? Iya, toxic positivity. Menurut aku enggak ya, karena menurut aku you wake up every day, you have a choice gitu. Kalau lu mau just be sad and miserable atau you want to be happy, itu it's a choice gitu. So I wake up every day, obviously aku nggak tiap hari happy ya. Sometimes I wake up tired, lesu gitu. But I still choose to do things yang membuat energi aku naik gitu. Whether it's like, like talking to my dad, atau saying hi, atau olahraga gitu. It's a choice. It's a choice. Jadi I choose to be happy every day. I choose positive every day. It's a choice. Wow, true. Very nice. Ya, mudah-mudahan apapun yang kamu jalani nanti you can still inspire people dan always share good energy like you do now ya. Pokoknya thank you. Your energy itu sangat contagious, bagus banget gitu. Jadi kalau orang ngelihat karakter kamu tuh, ini dari video ya. Ada apalagi ketemu aslinya, lihat karakter kamu tuh ya it's very positive, very powerful dan bener ketika aku aja bisa nyampe message kamu yang gak usah takut-takut deh ketemu orang ya kan, message itu aja bisa nyampe, apalagi orang banyak juga kan. Thank you. So jadi sekarang akan for good di sini atau gimana? Atau apa nih yang dia pilih nih ya? Jangan terlalu ngomong banyak-banyak, pindah lagi dia. That is the $1 million question ya. Banyak yang tanya hal itu juga. And honestly, I don't have the answer because it's all new. This content creation aku baru literally 1 tahun mungkin ya. 1 tahun with a 700 subscriber. 1 tahun. Udahlah gue banting setir ya travel vlog aja. Ntar aku kasih tahu ya beli followers di Shopee mana. No, but this is still all new to me. So for now aku pengen cobain dulu. Maksudnya kayak aku pengen full time di sini. And opportunity-nya banyak di Indonesia dan di Asia. That's why you see me a lot di Indo, aku sering banget ke Cina juga. Nih kayak 2 hari lagi aku bakal ke Cina gitu. So I think to answer that, yes, but we never know the future. We never know the future. Aku juga nggak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau misalnya someday aku balik lagi ke US untuk for good di sana gitu, it's still very much possible. But for now, I want to be close to my family sih, because aku not wasted lah. Kayak I spent 10 years without my family di US. Aku tuh pulang sekitar 2 tahun sekali mungkin ya. And then COVID juga itu jadi bikin lama banget. Mahal juga lagi pulang. Yeah, so I miss a lot of weddings, birthdays. And honestly kayak Om Halim di pikiran aku tuh gak sesenior ini sih. Kayak di pikiran aku tuh masih kayak 10 years ago gitu. And I came home kayak oh shit, udah semuanya udah grow up gitu loh. Jadi kayak kalau nggak sekarang kapan lagi gitu I can enjoy this family, my sister, my mom, my dad. Jadi ya I decided right now I wanna be here dulu gitu. Nice. Last question, you are raised by such a lovely family. So aku tadi bilang kamu punya privilege. So apa pesan kamu buat orang-orang nih yang baru membangun keluarga ya kan, yang aku tuh selalu punya message gimana caranya kita mengurangi fatherless di Indonesia karena kita tinggi banget. Mungkin kamu punya message buat orang yang cowok-cowok nih di luar sana terutama gitu ya, yang lagi membangun keluarga dari orang yang emang raised dari keluarga yang a very warm and lovely family. I mean look at him now gitu, dia adalah a happy person. Such a good ending question.
Itu berat sih. I feel like the world needs more compassion and empathy. Oke. Simpelnya, you have to care more towards people versus yourself gitu. Iya. Jadi if we have more people like that, especially cowok, dimana enggak selalu mikirinnya tentang gua. Wow. Gue mau kaya, mau duit ini, tapi lebih ke arah how can I, give value to my family, my girlfriend, my dad, my mom. Yeah. I think the world will be a better place sih. Yes. Just as simple as mikirin orang lain sih, lebih dari mikirin diri sendiri. So yes, money important, tapi time and show up itu juga important ya. Especially like kalau misalnya tadi kita ngomongin father or like father figure, yes, time is really important. Wow. Just being with my dad, nggak ngapa-ngapain gitu di kamar, di rumah, it heals me. It heals me. Jadi kayak nggak usah aneh-aneh kayak beliin apalah ya, bagus, cuman just be present. Itu is the greatest gift for your kids. Untuk seorang ayah. Nice. Gitu. Nice message. So show up matters. Show up. Yeah. Thank you, Edward. Hopefully that answers ya. No. That really answers. Thank you. That really answers. Karena aku banyak ngomongin soalnya itu tadi fatherless and childhood trauma. Kadang ada bapaknya tapi not function, ya kan? Nggak tahu kemana. So let's make this Indonesia more or less a fatherless country. Ya, dengan show up, more spend time with your family, with your kids, with your daughter, with your son. Karena ya yang diinget tuh sama anak-anak kita bukan apa yang kita kasih atau traveling kemana, tapi momen-momen yang kadang kita nggak ngeh ya kan. Bener. Just a random moment. Iya, momen-momen kecil gitu. And also aku show up tapi juga be present. Iya. Karena sekarang kayak orang-orang aku lihat kayak oke, ngumpul berempat cuman semuanya main HP gitu kan, kayak what the hell, kayak nggak mana connectionnya gitu. I was really fortunate juga. Aku tuh di race kayak family time, kita makan malam tuh nggak boleh ada HP. Serius? Iya, itu I think is really important juga sih. Sesimpel itu. Kayak kita makan, meja makan, kita makan berempat, berlima, nggak boleh ada HP sama sekali. So we talk during dinner. Okay. That's our time. That's good. Dan itu matters a lot. That's good. Gitu sih. Nice. So, cobain aja guys, cobain. It really helps. Nice. Cheers dulu. Cheers. Cheers everyone. Mau jalan-jalan? Yuk jalan-jalan.